Kalau kita ngomongin sejarah sebuah negara, sering banget ceritanya itu tertulis di atas tanahnya. Nah, buat Kenya, ini bukan sekedar kiasan. Kisahnya adalah tentang gimana tanah yang subur dan penuh makna justru jadi pusat pertempuran. Yuk kita bedah bareng gimana masa lalu kolonial Kenya membentuk identitas dan perjuangan mereka sampai sekarang. Nah, ini dia pertanyaan utamanya yang jadi inti dari pembahasan kita kali ini. Gimana ceritanya tanah yang tadinya jadi sumber kehidupan dan identitas justru berubah jadi simbol perjuangan sebuah bangsa? Oke, buat jawab itu kita harus mundur dulu, jauh sebelum orang-orang Eropa datang. Kita mulai dari bagian pertama, persimpangan yang terhubung melihat Kenya sebelum era kolonial. Jadi jauh sebelum ada negara yang namanya Kenya, pesisirnya itu udah kayak panggung dunia loh. Coba bayangin deh, selama ratusan tahun, tempat ini tuh jadi pusat perdagangan super sibuk. Kapal-kapal dari Arab, Persia, sampai India, semuanya datang dan pergi, bawa rempah, sutra, dan tentu aja gagasan-gagasan baru. Dan ini bukan cuma soal duit atau perdagangan ya. Pesisir ini tuh jadi tempat meleburnya berbagai budaya. Pengaruh Afrika, Arab, dan Asia nyampur jadi satu, menciptakan masyarakat yang kosmopolitan dan beragam. Keren banget kan? Ini semua terjadi jauh sebelum kolonialisme datang. Nah, ini poin yang krusial banget buat kita pahami. Kalau kita geser sedikit dari pesisir ke pedalangan, konsep tanah itu beda banget. Tanah itu bukan cuma properti atau aset, tanah itu segalanya. Tanah itu identitas mereka, warisan leluhur, dan pusat kehidupan komunitas. Hubungannya itu dalam banget, hampir spiritual. Dan pandangan inilah yang nantinya bakal berbenturan keras dengan pandangan baru yang datang. Tapi, keseimbangan yang udah ada ratusan tahun ini akhirnya mulai goyah. Kita masuk ke babak kedua, Kekaisaran tiba. Momen ketika Inggris mulai melirik Afrika Timur. Buat kerajaan Inggris, daerah ini tuh bukan soal budaya atau komunitas. Sama sekali bukan. Buat mereka, ini murni soal strategi. Kenya dilihat sebagai bidak catur yang super penting buat mengamankan jalur perdagangan ke India dan tentunya memperluas kekuasaan mereka di benua Afrika. Dan kedatangan mereka itu, wah, mengubah segalanya. Benar-benar total. Di bagian ketiga ini kita bakal lihat gimana tanah Kenya dirombak habis-habisan lewat mekanisme pemerintahan kolonial. Inggris itu datang bukan buat berbaur, tapi buat menguasai. Dan mereka punya buku panduannya, siasatnya tuh rapi banget. Pertama, rebut tanah-tanah paling subur buat para pendatang Eropa. Kedua, ubah pola pertanian jadi komersial yang hasilnya buat diekspor. Ketiga, manfaatkan penduduk lokal sebagai tenaga kerja murah. Dan yang terakhir, bikin sistem hukum baru yang intinya melegalkan semua tindakan tadi. Dan disinilah benturan dua dunia yang gak bisa dihindari itu terjadi. Di satu sisi, ada pandangan bahwa tanah itu adalah kehidupan. Di sisi lain, ada pandangan bahwa tanah itu cuma komoditas, aset ekonomi yang bisa dibeli, dijual, dan dieksploitasi demi profit. Dua cara pandang yang sama sekali bertolak belakang. Terus hasilnya apa? Ya, ketimpangan ekonomi yang gila-gilaan. Sebagian besar keuntungan dari sistem ekonomi baru ini lari ke kantong para pemukim Eropa dan kerajaan Inggris. Sementara penduduk lokal, pemilik asli tanah itu cuma kebagian remah-remahnya aja. Bahkan sesuatu yang kelihatannya kayak pembangunan, misalnya nih jalur kereta api, tujuannya beda banget dari yang kita bayangin. Itu dibangun bukan buat menghubungkan warga lokal atau ningkatin hidup mereka. Tujuannya cuma satu, mempercepat pengangkutan hasil bumi dari pedalaman ke pelabuhan, biar bisa cepat diekspor. Tentu aja sistem yang timpang kayak gini nggak mungkin bisa bertahan selamanya kan? Nah, di sini kita lihat gimana penindasan itu justru menabur benih-benih perlawanan dan membangkitkan kesadaran politik. Jadi, di bawah hukum kolonial, orang-orang Kenya itu hak-haknya dilucuti secara sistematis. Hak politik hampir nol, peluang ekonomi dibatasi banget. Sementara hukum yang ada sepenuhnya menguntungkan penguasa Inggris. Ketidakadilan inilah yang jadi bensin buat menyulut api perlawanan. Tapi perlawanan ini nggak muncul tiba-tiba. Ini tuh proses panjang, butuh puluhan tahun. Dimulai dari makin parahnya perampasan tanah, lalu muncul generasi baru yang lebih terdidik dan berani bertanya, kenapa harus begini? Sampai akhirnya, di pertengahan abad ke-20, semua ketegangan ini meledak jadi perlawanan yang jauh lebih terorganisir. Ada sebuah sentimen yang benar-benar merangkum semangat perjuangan mereka yang bunyinya kira-kira seperti ini.
Tanah ini bukan sekedar properti yang bisa dimiliki. Tanah ini adalah masa lalu kami, masa kini kami, dan juga masa depan kami. Jadi ini bukan lagi soal ekonomi, tapi sudah jadi perjuangan untuk jiwa bangsa itu sendiri. Jadi kesimpulannya gimana? Yuk kita rangkum di bagian terakhir, warisan tanah yang ternyata jadi fondasi dari semua konflik yang terjadi. Inilah transformasi paling mendasar yang terjadi. Tanah yang selama ini jadi sumber kehidupan, budaya, dan identitas dipaksa berubah jadi objek sengketa. Dan perubahan inilah yang membuka babak baru dalam sejarah Kenya, sebuah perjuangan panjang dan berdarah untuk merebut kembali tanah air mereka. Dan ini ninggalin kita sama satu pertanyaan yang dalam banget. Kalau sebuah negara lahir dari konflik memperebutkan tanahnya sendiri, apa sih yang dibutuhkan untuk bisa benar-benar menyembuhkan luka sejarah itu? Dan gimana caranya mereka bisa membangun masa depan yang damai di atas tanah yang menyimpan begitu banyak kenangan pahit?